Saya Asma Taniora dengan NIM 048. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep dan model manajemen mutu menurut para pakarnya. Saya Deananda dengan NIM terakhir 51 menjelaskan tentang pengertian manajemen mutu sekolah. Saya Nurul Takdir dengan NIM 047. Saya menjelaskan tujuan manajemen mutu. Saya Muhammad Syakir Firman dengan NIM akhir 049 sebagai pemateri keempat yang akan menjelaskan tentang fungsi manajemen mutu berbasis sekolah. Konsep dan model mutu yang diajukan oleh Edward Deming, Philip B. Crosby, Joseph M. Juran, dan Karol Ishikawa adalah berbagai pendekatan yang berfokus pada manajemen mutu dalam dunia bisnis dan industri. Berikut adalah ringkasan singkat dari konsep dan model mutu dari masing-masing ahli. Nah, yang pertama itu menurut Edward Deming dikenal dengan konsep 14 poin Deming yang meliputi prinsip-prinsip untuk meningkatkan mutu produk dan layanan. Salah satu prinsip penting adalah fokus pada perbaikan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya pengendalian proses untuk menghindari variabilitas. Menurut Philip B. Crosby memerlukan konsep zero defects yang menekankan pentingnya mencegah cacat dari awal daripada mengidentifikasinya setelah produksi. Ia juga memperkenalkan konsep cost of quality untuk mengukur biaya dari mutu yang buruk dan kualitas yang baik. Menurut Joseph M. Juran mengembangkan trilogi of quality yang terdiri dari perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Dan ia juga memperkenalkan konsep Broad Principle atau hukum 80/20 yang menyatakan bahwa sebagian kecil penyebab dan menyebabkan sebagian besar masalah mutu. Nah, menurut Karol Ishikawa terkenal dengan pengembangan diagram tulang ikan Fishbone diagram atau Ishikawa diagram yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi akar penyebab masalah mutu. Ia juga mengedepankan partisipasi karyawan dalam perbaikan mutu melalui konsep circle mutu. Quality Circle. Semua konsep dan model ini berkontribusi pada pemahaman dan praktik manajemen mutu yang lebih dalam berbagai industri. Manajemen mutu sekolah atau MBS adalah suatu pendekatan atau sistem yang digunakan oleh sekolah untuk mengatur dan meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang mereka berikan kepada siswa, orang tua, dan masyarakat. Manajemen mutu sekolah juga sering kali menerapkan pendekatan siklus PDCE di mana yaitu Plan, Do, Check, Act, di mana sekolah merencanakan perubahan, melaksanakannya, mengevaluasi hasilnya, dan kemudian melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Penerapan konsep manajemen mutu dalam pendidikan memiliki beberapa tujuan. Tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memelihara dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan atau sustainable yang dijalankan secara sistemik untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Pencapaian ini membutuhkan sebuah manajemen yang efektif agar tujuan tersebut tidak mengecewakan bagi para pelanggan atau masyarakat. Karena itu, lembaga pendidikan harus mengambil peran aktif mewujudkan keinginan stakeholders. Yang kedua, memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman
kultur, sosial, ekonomi, masyarakat, dan kompleksitas geografis. Yang ketiga, menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu manajemen merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan pada tataran lembaga pendidikan. Paul Sweater dan Morchman adalah dua peneliti yang terkenal dalam bidang pendidikan. Mereka mengemukakan bahwa ada beberapa fungsi manajemen mutu berbasis sekolah. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kinerja sekolah. Manajemen mutu berbasis sekolah berfungsi untuk meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan berbasis data. Fungsi ini melibatkan tentang pengumpulan data dan informasi yang relevan tentang kinerja sekolah, siswa, dan staf. Data ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan yang lebih baik dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu mengembangkan budaya mutu. Manajemen mutu berbasis sekolah juga membantu dalam menciptakan budaya di sekolah yang berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Hal ini melibatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan di sekolah. Yang keempat yaitu peningkatan pembelajaran siswa. Fokus utama dalam manajemen berbasis mutu di sekolah yaitu untuk meningkatkan pembelajaran siswa di sekolah dengan cara merancang seluruh program pembelajaran secara efektif dan relevan. Yang kelima yaitu peningkatan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam dunia pendidikan. Manajemen mutu berbasis sekolah juga terus berusaha untuk selalu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan untuk meningkatkan dorongan dan partisipasi dalam pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kepemimpinan sekolah. Fungsi ini melibatkan untuk selalu mengembangkan kepemimpinan di sekolah untuk mengarahkan perubahan dan perbaikan secara lebih baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.